Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini bab kesabaran ya. Belajar untuk menjadi orang yang sabar. Nah, memang sabar, kesabaran dan keikhlasan ya itu memang dua kata yang sangat mudah diucapkan ya. Setiap orang bisa dan anak-anak pun bisa ya. Tapi itu sangat sulit untuk dilakukan. Kita belajar satu aja, sabar. Nah, karena orang yang sabar itu sebenarnya sabar itu unlimited ya. Terkadang kita kalau misalkan ya namanya kehidupan kan kita menghadapi banyak ujian dan cobaan. Dan cobaan dan ujian itu kan beraneka ragam ya. Setiap orang itu berbeda. Dan setiap orang itu mempunyai jalan hidup masing-masing yang berbeda pula. Jadi nggak bisa disamaratakan ya seperti itu ya. Nah terus yang selanjutnya bahwa setiap manusia dilahirkan itu membawa kodratullah masing-masing atau membawa takdir Tuhan, kehendak Tuhannya masing-masing. Jadi sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfud. Jadi setiap orang juga berbeda mengenai nanti rezekinya berapa, usianya berapa, atau mungkin jodohnya dengan siapa. Itu kan sudah ditentukan ya, udah kehendak Tuhan. Ya meskipun ada sesuatu yang bisa dirubah dan enggak. Nah, terkadang dalam menghadapi suatu ujian yang mungkin kadang kita nggak bisa apa namanya ya, dipikir-pikir dirasa kok terlalu berat ya, kok bertubi-tubi bertubi-tubi gitu kan, bertubi-tubi terus ini satu satu udah selesai, udah berkurang, ada lagi, terus ada lagi, ada dan ada terus. Nah, seperti itu. Karena ujian itu, sebenarnya yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan kita. Karena sesuatu hal, ter yang dua ini ya, kesabaran dan keikhlasan kalau kita tidak melatihnya, itu akan sangat sulit. Terkadang kita udah sering latihan juga, masih juga nggak lolos ya, dalam artian kalau kita belajar di sekolah itu sering nggak lulusnya, kayak gitu loh. Kesabaran. Jadi kayak misal kita menghadapi ya ujian itu kan banyak ya, bisa datang dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, ya kan, pasangan kita, suami atau istri, istrinya baik, suaminya yang nggak bener, suaminya bener baik, istrinya yang nggak bener. Nah itu kan beraneka ragam ya. Kadang suami istri baik, anaknya yang bandel, kayak gitu. Satu keluarga baik, rukun, saling mengerti, ekonominya yang kurang sehat ekonominya, diuji dari hal ekonomi. Kadang ekonomi tercukupi, ya anaknya menurut ekonomi tercukupi, tapi suami istri berantem terus berantakan, ya kan ada perselingkuhan di luar ya. Dan itu juga sangat ya ada juga ya banyak ya di luar ya seperti itu ya. Keluar yang berkeluarga kelihatannya tenang, tentrem, ekonominya banyak tercukupi, tapi di sisi lain rumah tangganya berantakan. Nah, seperti itu. Atau mungkin dari ekonomi dan keluarga itu bagus, baik ya. Misal rumah tangganya tenang, anaknya nurut, terus ekonominya tercukupi, sejahtera, tapi ada ujian dari pihak luar, jadi dari orang tua ataupun mertua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga kita, atau mungkin dari saudara ipar atau dari saudara ipar kita. Nah, itu bisa aja ya, itu sangat mungkin. Karena yang namanya Allah memberikan suatu ujian itu beraneka ragam dan setiap orang itu tidak sama, berbeda-beda dan tingkat eh, bobot atau tingkat kesulitannya itu pun setiap orang berbeda. Karena Allah sudah menjelaskan bahwa kuberikan ujian ya kepadamu untuk menguji keimanan keimanan dan ketakwaan kita sebenarnya. Jadi dengan seringnya kita menghadapi suatu ujian, cobaan itu untuk meningkatkan keimanan kita dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Dan selain itu juga untuk melatih kesabaran kita, untuk menjadi orang yang sabar. Dan agama lain pun mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang sabar. Ya, apalagi di dalam ajaran Islam ya, seorang muslim dan Nabi Muhammad juga itu sudah menjadikan contoh ya. Jadi menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang ini untuk mengikuti
akhlak beliau, yaitu akhlakul karimah ya, mengajarkan akhlakul karimah. Nah, di dalam akhlakul karimah kita juga dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Coba di saat kita dijaili sama orang, kita dijahati sama orang. Nabi aja di saat difitnah sama orang, ya kan, dijailin mau dibunuh sama orang, ya. Nabi itu ini masih memaafkan mereka kayak gitu. Bahkan ada ini yang protes ya, gunung-gunung itu kan dalam kisahnya ya, dulu ada gunung-gunung yang dia ini memberikan masukan lah, bantuan, menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, atau saya ini serang dengan angin, atau dengan dilempari gunung yang apa ya, ya istilahnya menawarkan diri untuk melindungi Nabi, tapi Nabi menjawabnya nggak usah, uh, jadi menawarkan diri biar aku musnahkan saja mereka, aku habiskan saja mereka supaya mereka tidak mengganggu atau tidak melukai Nabi Muhammad. Tapi jawabannya apa? Tidak usah, biarkan saja, meskipun mereka jahat kepadaku, mereka memfitnah ataupun menyakiti kita, tapi mungkin anak cucu mereka nanti akan masuk Islam dan akan menjadi umatku. Nah, seperti itu ya. Masih kalaupun difitnah, dijahatin orang, masih tetap aja dimaafkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sama kalau kita di sini kita diajarkan untuk melatih kesabaran, karena tingkat kesabaran setiap orang itu berbeda, tidak sama. Dan ini nggak apa namanya ya, bisa dilihat dari ibadahnya. Belum tentu ya, orang yang ibadahnya rajin, yang tekun, ulet, secara fisiknya terlihat ya oleh mata kita secara fisik, belum tentu hatinya mempunyai kesabaran dan keikhlasan dan ketulusan yang kualitasnya bagus. Karena kesabaran itu pun level-levelan ya. Ada yang orang, ya udahlah, kamu baik ke saya ya saya baik ke kamu, kamu jahat ke saya ya saya jahat ke kamu, saya mengikuti apa yang kamu lakukan ke saya. Nah, ada orang yang seperti itu, ya. Ada juga orang yang kamu baik ke saya bisa lebih baik. Kamu jahat ke saya juga bisa lebih jahat lagi, lebih kejam. Nah, ada orang yang seperti itu juga. Jadi orang bermacam-macam ya, namanya manusia itu kan, kita manusia biasa ya. Tentunya kita mengikuti akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi kan kita juga menyadari bahwa kita manusia biasa, nggak bisa instan atau 100% meniru atau mengikuti semua akhlak beliau, kan nggak, ya perlu latihan dan belajar lah seperti itu. Karena kita merasa kita manusia biasa yang punya banyak kekurangan dan kelemahan, makanya itu perlu dilatih. Kayak gitu. Coba kalau kita disakiti sama orang, kita dijahati sama orang, kita dijailin, pasti kita gondok ya, kita gondok, kita emosi, kita marah. Awas, pasti suatu saat pasti akan aku balas. Karena siapa yang mulai duluan, siapa yang salah, pasti seperti itu ya. Namanya manusia ya, wajar. Nah, makanya manusia itu mempunyai level-level tingkatan kesabaran yang berbeda. Kayak gitu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, itu ya memang sudah seharusnya dan semestinya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang dia jahat kepada kita, ya, terus kita memaafkan, kita mendoakan supaya dia dapat diampuni dosanya, supaya dimaafkan ya, diberikan petunjuk hidayah ke jalan yang benar. Nah, itu baru luar biasa dan nggak semua orang bisa, ya. Kalau kita nih, ada orang jahat ke kita, kita balas seperti itu, yaitu ya manusia ya, seperti itu ya. Orang baik ke kita, bantu kita, nolong kita, ngerti kita, kita balas. Kalau kita nggak bisa ngebales dengan kebaikan yang sama, kita jangan ya, kita mendoakan, tapi kita jangan menyakiti. Kalau kita menyakiti seseorang yang dia sudah baik ke kita, dia udah ngebantu kita, udah ngerti kita, udah menolong di saat kita lagi susah, nah kita malah menyakiti, air susu dibalas air tuba, itu berarti kita termasuk orang-orang yang zalim di situ. Karena akhlak Rasulullah itu nggak seperti itu, dan Al-Quran Allah juga nggak mengajarkan seperti itu. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain. Seperti itu ya, meskipun orang itu jahat kepada kita. Nah, kalau kita baik kepada orang dia baik, kita
ngebalasnya dengan kejahatan, dengan sakit hati, air susu dibalas air tuba, itu kita termasuk orang-orang yang zolim. Kayak gitu, kita berhutang kebaikan kepada mereka. Kalau kita membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sama, itu memang harus ya sewajarnya dan seharusnya semestinya. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan, ya kita doakan hal-hal yang positif yang baik. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan segala urusan, keluarga dikasih sehat, kayak gitu kan. Kita doakan yang baik-baik kepada mereka. Kalau kita sudah merasa dibantu, dikasih solusi, terus kita nggak bisa ngebales dengan kebaikan yang sama, ya minimal kita mendoakan. Dan sikap kita jangan menyakitkan, kayak gitu, yang baik. Nah, seperti itu ya. Karena nanti Allah yang akan ngebales kebaikan dan kejahatan setiap orang yang dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau baik dibalas baik itu ya memang hal biasa. Nah, tetapi kalau Rasulullah kan, Rasulullah itu dijahati, difitnah, mau dibunuh aja masih dimaafkan itu pembunuhnya, pembunuh berencana. Itu maaf masih dimaafkan loh sama Rasulullah. Difitnah, dituduh, dikasih apa kotoran, dilemparin kotoran. Itu Rasulullah masih memaafkan mereka. Justru malah memberikan, mendoakan kayak gitu, memaafkan dan mendoakan supaya mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, seperti itu, supaya ditunjukkanlah jalan yang lurus, ya kan, supaya dikasih hidayah dan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, Allah Allah ini Rasulullah menjelaskan, memberikan contoh seperti itu, akhlakul karimah. Nah, jadi kalau kita mengidolakan, ya, kalau di dalam Islam itu kan ada menyerap sifat, ya, mengidolakan Rasulullah ya sebagai idola kita, maka kita juga nanti berusaha untuk mensifati atau menyerap sifat-sifat Rasulullah, termasuk juga akhlakul karimah. Dan di situ ada kita untuk melatih kesabaran, ya, kualitas kesabaran setiap orang itu berbeda, kayak gitu. Kalau kita disakiti sekali, dua kali, sering, tapi kita masih berbuat baik, itu berarti seseorang itu mempunyai kesabaran yang plus ya, yang lebih di atas rata-rata. Nah, seperti itu. Bisa memaafkan orang yang berbuat jahat ke kita, terus kita sabar, kita nggak ngebalesnya, meskipun kita dijahati sama orang. Kita dijahati sama orang nih, kita bisa ngebalesnya, tetapi kita nggak mau, biarin aja, nanti toh kita mau bales mau kagak juga nanti Allah pasti akan ngebalesnya melalui orang lain, atau ya itu nanti Allah yang akan mengaturnya. Karena kebaikan dan kejahatan ya meski sekecil buah zarah itu pasti ada balasannya. Nah, jadi kita pasrahkan pada Tuhan ya. Kalau kita dijahati, dijailin orang, ya meskipun kita bisa ngebalesnya, tapi kita nggak usah bales lah. Kayak gitu, meskipun kita mampu untuk melakukan hal yang sama, nggak usah, itu nanti Tuhan itu adil, Tuhan itu maha mengetahui dan tidak tidur, dan adil, pasti nanti akan terbalas dengan sendirinya, meskipun kita nggak balas, pasti orang lain yang akan ngebalasnya nanti, dan itu nanti urusan Allah ya, karena Allah itu Al-Hakim, adil, dan kita harus yakin dan percaya itu. Nah, jadi kita nggak usah ngebales orang-orang yang sudah menyakiti kita. Nah, yang selanjutnya kita berusaha memaafkan, ya, memaafkan dan mendoakan mereka supaya sadar apa yang dilakukan itu salah, memperbaikinya, dan supaya mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu akhlak Rasulullah, melatih kesabaran dan keikhlasan. Bahwa Allah sudah menjelaskan juga, innallaha mangas sobirin. Nah, ada dalilnya juga orang sabar. Innallaha mangas sobiril. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita menyakiti orang yang sabar ini hati-hati ya. Orang yang sabar itu nanti malati, dalam istilah Jawa itu malati beneran. Apa yang diucapkan kalau orang yang sabar itu sudah sakit hati beneran. Kita sabar, kita disakiti sabar, kita dilukai sabar, kita difitnah sabar, kita maafkan. Tapi kalau kita masih diserang terus, ini ada dalilnya ini. Innallaha ma'as sobirin, bahwa sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kalau
Orang yang sabar itu sampai dia sakit, sampai marah, sampai mengeluarkan ucapan kata-kata yang negatif ya, yang negatif, dan itu nanti yang akan terjadi. Itu bahaya tuh bagi orang yang menyakiti. Makanya kita harus hati-hati, jangan menyakiti orang lain. Apalagi orang yang kita sakiti itu termasuk orang yang sabar. Meskipun tingkat level kesabaran itu berbeda. Nah, jadi sangat penting ya kita untuk melatih kesabaran kita. Karena di sini juga Allah sudah menjelaskan, ada dalilnya juga, innallaha ma'as sobirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Tapi memang untuk menjadi orang yang sabar itu nggak gampang, nggak mudah, tidak mudah dan tidak gampang. Makanya perlu latihan yang terus-menerus. Kayak kita sabar pada keluarga, ya kita gendek, marah, emosi pada pasangan kita, ya ya gimana, namanya manusia, wajar ya emosi. Ya kita berusaha sabar sama anak kita, kita disakiti sama saudara, sama orang lain, ya kita berusaha lah sabar, maafkan mereka. Nah, karena nanti kalau di sini kalau kita terus karena orang sabar itu ya, yang nggak banyak orang ketahui, itu punya energi dan kekuatan tersendiri itu. Innallaha ma'as sobirin. Kalau kita sering menyakiti orang yang sabar, itu benar-benar sampai orang yang sabar itu marah, emosi, apa namanya, mengeluarkan kata-kata yang negatif atau mengeluarkan sumpah serapahnya, wah itu bisa membahayakan itu, bisa bahaya. Dan itu akan terjadi karena Allah itu menyertai orang-orang yang sabar, beserta orang-orang yang sabar. Karena memang untuk jadi orang sabar itu nggak mudah dan nggak gampang, dan ada ilmunya. Kalau orang yang nggak punya ilmunya nggak bisa untuk sabar. Pasti dikit-dikit emosi, dikit-dikit gondok, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit apa nggak terima, dikit-dikit disenggol, dikit kita ngebales kayak gitu. Nah, kalau orang yang sabar itu beda. Biarin nanti Tuhan yang akan ngebales. Biarin nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya. Biarin kita nanti Tuhan yang akan menentukan kapan dan di mananya sesuatu itu akan terbalas. Nah, seperti itu. Jadi uh, kita kalau menghadapi orang sabar itu hati-hati ya. Kalau kita berlatih belajar untuk menjadi orang sabar itu juga sangat penting sekali ya dalam menghadapi kehidupan, karena memang orang yang sabar itu juga bisa terhindar dari penyakit loh, dari penyakit-penyakit yang kaitannya dengan emosi. Jadi orang stroke, orang darah tinggi, orang hipertensi, terkena lambung, terkena pankreas, itu biasanya nggak bisa mengendalikan emosi, hobinya marah-marah, nggak bisa bersabar, ada apa-apa marah, ada apa-apa dikit kesenggol, tersenggol sedikit marah, emosi, kena apa-apa sedikit emosi. Itu nanti akhirnya menjadi suatu penyakit, penyakit hipertensi, darah tinggi, stroke. Nah, itu karena hobinya marah, nggak bisa mengendalikan emosi, dan nggak mempunyai kesabaran yang dilatih gitu loh. Sabar itu perlu dilatih karena setiap orang itu mempunyai tingkat kesabaran yang berbeda, kayak gitu, mempunyai kualitas kesabaran yang berbeda pula. Nah, jadi untuk jadi orang sabar itu kita harus ada ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak bisa, susah jadi orang sabar. Nah, Allah sudah memberikan penjelasan ya bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita harus sering berlatih ya untuk melatih kesabaran dan keikhlasan kita. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Supaya kita menghadapi ujian, kita tidak terjerumus, kita tidak terjatuh, kita tidak tersesat ya, melangkah di jalan yang salah dan keliru dan menyesatkan ya. Itu kita juga butuh kesabaran, ya kan? Kita dalam menghadapi anak yang bandel itu juga butuh kesabaran. Kita dalam menghadapi pekerjaan yang melelahkan, yang memforsir waktu tenaga, itu juga butuh kesabaran. Jadi itu merupakan komponen elemen yang sangat penting ya
dalam kehidupan kita yang harus kita latih dan terus kita latih supaya akan lebih bagus lagi kualitas dan tingkat kesabaran kita. Nah, seperti itu ya. Jadi, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.